Halo teman-teman, salam sehat selalu. Ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah psikometri. Hari Rabu 10 Februari 2021 gitu. Nah, di pertemuan pertama lalu kita sudah belajar kenalan sama psikometri itu apa, terus habis itu pengukuran itu apa. Nah, kita nanti akan melanjutkan kenalan sama psikometri lagi terkait lebih ke data yang ada di dalam psikometri dan juga tingkat hasil pengukurannya juga semacam itu. Jadi kita masih dalam tahapan dasar kenalan dulu sama apa sih psikometri itu gitu. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Oke, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang ini. Pengukuran, evaluasi, sama tes psikologi. Nanti indikator yang harus kita capai pada hari ini kita harus belajar tentang hakikat dan definisi dari pengukuran, kemudian tes psikologi dan juga skalanya, dan juga tingkat dari hasil pengukuran itu. Dan ingat, setelah teman-teman mengikuti kuliah ini, teman-teman akan ada tugasnya yaitu kuis post-test yang digunakan untuk menguji pemahamannya teman-teman terkait dari materi pertemuan 2 ini, gitu ya. Nah, kita langsung saja. Kalau minggu lalu, teman-teman masih ingat nggak ini? Thorndike bilang bahwa if a thing exists, it exists in some amount. And if it exists in some amount, it can be measured. Berarti kan kalau misalnya sesuatu itu ada, dan bisa dihitung, dan sesuatu ada itu bisa dihitung, maka sesuatu yang bisa dihitung itu bisa diukur gitu. Jadi apapun yang ada itu bisa diukur walaupun bentuknya abstrak. Salah satu hal yang bentuknya abstrak yang bisa diukur itu adalah ini data-data yang sifatnya psikologi atau data-data psikologis gitu. Atribut-atribut psikologis itu adalah hal-hal yang sifatnya abstrak tapi bisa diukur. Nah, bagaimana mengukurnya? Itu gunanya kenapa psikometri ada gitu. Jadi kalau kita lihat secara general kan perkembangan ilmu pengetahuan itu kan baik dari metodenya sudah semakin maju, banyak sekali metode baru, yang awalnya dulu hanya ada metode kualitatif dengan observasi wawancara, malah sekarang metode kualitatifnya juga semakin lengkap, kemudian ada juga mixed method, semacam itu kan. Nah, begitu juga dengan metode di dalam pengukuran, semacam itu. Metode di dalam keilmuan saja itu sudah semakin pesat dan semakin maju. Begitu juga di dalam pengukuran, metode pengukuran itu banyak sekali cara-cara baru yang bisa digunakan, banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa dipakai untuk mengukur suatu atribut psikologis semacam itu. Terutama metode kuantitatif. Karena apa? Karena metode kuantitatif itu yang paling banyak dipakai untuk melakukan penelitian psikologi, walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa metode kualitatif itu juga sering digunakan gitu. Tapi dengan adanya metode kuantitatif dalam keilmuan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu psikologi, itu membuat mereka menjadi lebih terpercaya. Kenapa? Karena ada kuantifikasinya, karena ada angka yang bisa, ada nilai dan ada angka yang bisa disebutkan, sehingga itu membuat apa namanya? Membuat psikologi ini bukan semata-mata ilmu yang abstrak, ilmu yang ngawang saja, atau ilmu yang hanya ada di tataran apa ya, yang hanya ada di tataran pembicaraan alam sadar, alam bawah sadar saja, tetapi ada kuantifikasi dari itu gitu. Jadi psikometri kedudukannya di sana, psikometri dan statistika kedudukannya di sana. Ada kuantifikasi dari bidang ilmu yang kita pelajari, yang mana biasanya orang-orang menganggap bidang ilmu kita ini abstrak gitu. Nah, bidang ilmu ini kenapa kok akhirnya muncul adanya statistika, adanya psikometri, karena untuk menjawab itu. Jadi pengukuran yang nanti akan kita pelajari itu juga bagian dari salah satu metode kuantitatif yang itu merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian psikologi, semacam itu. Nah, berarti pengukuran itu kita harus apa ya? Berarti kan kita harus melakukan pengukuran untuk mengetahui atribut-atribut psikologi yang kita teliti kan gitu. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah kenalan sama definisi dari pengukuran.
Ini slide minggu lalu yang saya pindah ke sini juga supaya teman-teman juga ingat bahwa pengukuran kalau disimpulkan adalah merupakan suatu proses dari pengumpulan data yang itu datanya berupa atribut psikologi dari individu maupun kelompok yang itu bentuknya adalah angka, angkanya yang akurat. Karena apa? Karena itu sebagai wujud kuantifikasi dari ilmu psikologi. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara prosedurnya yang sistematis dan menggunakan alat ukur gitu. Nah, alat ukur prosesnya ini yang nanti akan ada ya dan nanti akan kita pelajari dalam mata kuliah selama 1 semester di psikometri gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan pengukuran, tujuannya apa sih ketika kita bisa melakukan pengukuran? Tujuannya adalah supaya kita bisa menginterpretasikan sesuatu. Atau tujuannya supaya kita bisa menilai dari apa yang kita teliti gitu. Jadi interpretasinya dalam bentuk kualitatif. Jadi hindari berpikir bahwa berarti psikometri isinya hanya angka-angka toh. Tidak. Psikometri itu juga memang sifatnya juga pengukuran yang mana itu dengan angka-angka yang sifatnya kuantitatif, tetapi ketika kita melakukan penilaian, kita akan mendeskripsikan yang mana deskripsi itu merupakan deskripsi dari kualitatif. Jadi sebenarnya ini adalah dua metode pengukuran yang mereka saling berjalan bareng begitu. Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran, kita melakukan penilaian? Ya, salah satu caranya adalah kalau di minggu pertama kemarin kita menceritakan bahwa ada observasi, ada wawancara, dan juga ada tes gitu. Jadi kita melakukan pengukuran, terutama atribut-atribut psikologi ini kita menggunakan tes. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari teman-teman. Jadi tes itu adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur sesuatu atribut psikologi. Kenapa kok atribut psikologi kita ketahui itu menggunakan tes? Karena atribut psikologi itu merupakan sesuatu hipotesa gitu. Jadi sesuatu yang masih belum, jangan-jangan begini, bagaimana cara mendeskripsikan, semacam itu kan. Dan atribut psikologi itu cara mengukurnya jauh lebih sulit dibandingkan dengan atribut fisik. Kalau misalnya panjang panjang meja itu kan atribut fisik, kemudian tinggi badan, ukuran sepatu itu kan atribut fisik yang gampang banget, tinggal kita pakai alat ukur yang namanya penggaris itu jadi dan kita bisa tahu. Tetapi atribut psikologi tidak. Atribut psikologi kita harus menggunakan tes yang mana tesnya ini macam-macam gitu kan. Ada yang nanti akan kita bahas tesnya nggak cuma hanya sekumpulan pertanyaan, nggak cuma sewujud alat, tetapi itu adalah kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan bisa, kumpulan dari pernyataan juga bisa, yang sifatnya adalah terstandar. Jadi ada standarnya, itu tes yang nanti akan kita pelajari. Kenapa kok kita menggunakan psikometri gitu. Jadi terus ketika kita menggunakan tes, itu apa sih? Itu kegiatan apa sih? Itu yang namanya psikometri. Karena apa? Ketika kita melakukan pengetesan, itu kita melakukan aktivitas yang namanya pengukuran. Nah, aktivitas yang namanya pengukuran menggunakan prosedur yang sistematis, menggunakan alat yang terstandarisasi, itu adalah pengertian dari psikometri. Berarti, ketika kamu melakukan tes atau ketika kamu sedang mencari data menggunakan suatu alat, itu adalah kamu sedang mengerjakan proses psikometri itu gitu. Nah, teman-teman juga bisa baca pengertiannya psikometri merupakan prosedur pengukuran psikologis karena ada psikonya. Terus habis itu kombinasi dari pengukuran psikologis dan statistika juga. Kemudian psikometri juga merupakan metodologi tentang pengembangan dan penggunaan pengukuran. Jadi pada intinya, kemudian Cohen juga mengatakan bahwa the science of psychological measurement. Berarti psikometri ini kata kuncinya hanya satu, teman-teman. Kata kuncinya adalah pengukuran. Menurut Guilford juga pengukuran, ada kata pengukuran. Menurut Kerlinger juga ada pengukurannya. Dan Ali juga mengatakan bahwa ini pengukuran pada psikologi. Begitu juga dengan Cohen mengatakan bahwa ini psychological measurement.
Kemudian, jadi pada dasarnya psikometri kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang membahas tentang konsep pengukuran atribut-atribut psikologi, semacam itu. Nah, keberadaannya bagaimana dalam suatu ilmu dan proses penelitian di bidang ilmu psikologi? Keberadaan psikometri itu berada di sini, berada di sebelah sini keberadaan ilmu psikometrinya. Jadi kita akan, kalau misalnya minggu lalu saya memaparkan proses gimana kamu bisa lulus, ini saya memaparkan bagaimana kamu bisa menjadi seorang peneliti gitu. Jadi untuk melakukan penelitian terhadap suatu variabel penelitian atau variabel psikologi, kamu memerlukan psikometri. Nah, kenapa? Jadi ini kan goalnya penelitian nih. Nah, kamu memerlukan psikometri itu pada tahap awal-awal. Jadi, saya ceritanya lebih enak flashback ya, flashback dari belakang ke depan gitu. Jadi, goalnya kalian adalah kalian melakukan penelitian. Goal kalian adalah melakukan penelitian. Nah, penelitian ini kan tentu penelitiannya terkait dengan variabel psikologi. Nah, ketika kamu melakukan penelitian, otomatis kamu menggunakan metode penelitian. Entah itu metode kualitatif atau kuantitatif. Gitu. Nah, metode kualitatif atau kuantitatif tetap memerlukan psikometri, seperti yang tadi di awal saya bilang. Itu oke, kemudian kita ke sini. Ketika kita melakukan penelitian, kamu membutuhkan variabel penelitian atau variabel psikologi, kalau bidang ilmumu psikologi. Gitu. Nah, variabel psikologi untuk diketahui kita berarti harus melakukan aktivitas yang namanya mengukur atribut psikologi. Atribut psikologi ini wujudnya bisa dua, bisa kognitif juga bisa afektif. Nah, bagaimana cara kita mengukur atribut psikologi? Kita membutuhkan suatu kegiatan yang namanya kita harus mengkonstruksikan alat ukur itu. Makanya nanti setelah psikometri akan ada namanya kontes, konstruksi tes. Itu digunakan untuk kalian bisa membuat konstruksi suatu alat ukur. Nah, ketika kamu belajar mengkonstruksikan alat ukur, berarti kamu juga harus mengetahui bagaimana cara mengukurnya. Nah, psikometri berada di sana. Psikometri berkaitan erat sekali dengan konstruksi alat ukur. Nah, bagaimana cara mengukur suatu atribut psikologi menggunakan psikometri? Kita harus menguasai statistika. Begitu. Jadi, kita kedudukannya psikometri itu adalah kita harus bisa berada di sini, dan ketika kita belajar psikometri, untuk membuat konstruksi suatu alat ukur, kita harus memahami dulu teori-teori psikologi terkait dengan variabel penelitian yang kita teliti. Semacam itu. Jadi kedudukannya psikometri berada di sana. Kalau misalnya psikometrinya dihilangkan, bisa nggak, Bu? Gitu. Bisa saja, tetapi kamu tidak akan bisa melakukan proses pengukuran dengan baik. Gitu. Bisa saja kamu loncat dari statistika kemudian langsung ke kontes, tapi ketika kamu melakukan itu, kamu tidak bisa melakukan proses pengukuran itu dengan baik. Dan saya yakin penelitianmu tidak akan sukses. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah pengukuran yang baik itu kan menggunakan alat tes, bisa skala, bisa angket. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, alat suatu pengukuran ketika itu dikatakan baik, mereka harus salah satunya adalah mereka memiliki standarisasi. Jadi ada standarisasi pengukuran. Kenapa harus terstandar? Karena alat tes ini digunakan untuk mengukur tidak hanya pada satu subjek saja. Jadi ketika alat tes ini digunakan atau suatu alat ukur ini digunakan, itu harus bisa digeneralisasikan, teman-teman. Jadi bisa alat ukur ini tidak hanya valid ketika digunakan kepada subjek A saja, tetapi kepada subjek B juga harus mengukur hal yang sama, semacam itu. Makanya diperlukan standarisasi pengukuran.
Jadi, kenapa sih kok butuh standarisasi? Kenapa sih kok butuh norma? Kenapa sih kita nggak bisa pakai norma sendiri, bikin norma sendiri? Nggak bisa, karena itu tidak terstandar. Gitu. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa melakukan interpretasi dengan objektif terhadap variabel atau atribut psikologi yang kita teliti. Gitu. Karena ketika kita tidak melakukan standarisasi pengukuran, interpretasi kita bisa bias gitu. Interpretasi kita bisa nggak valid. Interpretasi kita bisa saja subjektif sifatnya semacam itu. Jadi gunanya untuk itu supaya interpretasi kita itu valid, bisa dipercaya, terus habis itu bisa juga digeneralisasikan. Nah, karakteristiknya supaya ada standarisasi pengukuran adalah ini. Ini supaya bisa ada pembanding, supaya ada subjek A, terus habis itu harus ada dibandingkan dengan norma, gitu. Supaya hasilnya juga sifatnya itu tidak hanya angka saja, tetapi kembali lagi, angka itu bisa dibaca. Jadi, skor stresnya, misalnya kalau kita sedang melakukan pengukuran tentang atribut psikologis stres, gitu ya. Skor stresnya itu 30 gitu. Nah, angka 30 itu maknanya apa gitu. Makanya butuh standarisasi. Jadi misalnya skornya itu adalah 1 sampai 100. Nah, ketika pada angka 30 itu kita harus punya normanya. Yang mana yang dikatakan rendah, yang mana yang dikatakan sedang, dan yang mana dikatakan tinggi. Sehingga angka itu tidak hanya sekedar angka saja, tetapi angka itu punya makna dan bisa diinterpretasikan secara kualitatif. Gitu. Sehingga ketika kita bisa menginterpretasikan secara kualitatif, kita bisa melakukan evaluasi. Naik atau turunkah? Atau sedangkah? Atau menetapkah? Atau stagnankah? Begitu. Nah, keuntungannya apa sih ketika kita melakukan standarisasi pengukuran? Satu, sudah jelas, kita menjadi jauh lebih objektif. Kita menjadi hasil pengukuran kita menjadi tidak subjektif. Apalagi salah satu fungsinya psikometri adalah memberikan objektivitas yang jauh lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengkuantifikasikan dan hasil kuantifikasi kita bisa lebih bermakna gitu. Kemudian kita juga bisa secara waktu juga lebih ekonomis karena lebih gampang dan tidak bias itu tadi. Kemudian kita juga bisa lebih general dan bukan lebih general sih, lebih valid sehingga kita bisa mendapatkan generalisasi ilmiah semacam itu. Kenapa kok kita butuh standarisasi pengukuran? Oke, nah setelah kita membahas pengukuran, kita masuk ke pembahasan yang jauh lebih spesifik, yakni pengukuran psikologis. Sebenarnya apa sih pengukuran psikologis itu? Pengukuran psikologis itu kalau katanya Anastasi, itu merupakan pengukuran baku dan objektif dari sebuah sampel tingkah laku. Berarti kata kuncinya adalah ada dua. Pengukuran psikologis yang pertama pengukuran, berarti psikologis adalah tingkah laku. Kenapa hanya tingkah laku? Karena atribut-atribut psikologi dari yang kita teliti itu kebanyakan diwujudkan atau ditampakkan dalam bentuk perilaku atau dalam bentuk tingkah laku. Makanya Anastasi mengatakan begitu. Kemudian Cronbach mengatakan bahwa pengukuran psikologis merupakan prosedur sistematis yang mengamati tingkah laku lagi dari individu dan menjelaskan dengan bantuan skala. Nah, kata kuncinya adalah pengukuran psikologis berarti yang diteliti adalah tingkah laku. Demikian juga dengan Kaplan sama Zakuzo. Mereka mengatakan bahwa pengukuran psikologis merupakan seperangkat item yang dirancang untuk mengukur ciri-ciri dari tingkah laku. Berarti dari tiga tokoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang dilihat, proses sistematis yang dilihat dari suatu psikometri adalah proses pengukuran yang mana yang diukur adalah tingkah laku. Beda dengan pengukuran fisik atau atribut fisik. Kalau atribut fisik yang dilihat adalah panjang meja, tinggi badan, habis itu ukuran sepatu, jumlah saldo tabungan, itu fisik. Kalau psikologis yang dilihat adalah tingkah laku.
gitu. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa kok kita harus melakukan pengukuran psikologis? Yang pertama adalah supaya apa? Supaya kita tahu individual differences dari masing-masing orang. Karena minggu pertama lalu kita sudah mengatakan bahwa masing-masing orang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang tidak bisa disamakan oleh satu orang dengan orang yang lain. Nah, dengan melakukan pengukuran psikologis, kita bisa mengetahui perbedaan dari si A, perbedaan dari si B, ini apa sih gitu. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengukuran psikologis, kita bisa tahu perbedaan reaksi antara individu ini apakah sama atau berbeda dalam suatu kondisi tertentu. Begitu. Kemudian karakteristik dari suatu pengukuran psikologis. Karakteristiknya adalah pengukuran psikologis merupakan suatu pembandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Ya pasti, karena atribut yang diukur itu apa, variabel psikologi yang diteliti itu apa, dan alat ukurnya harus sesuai dengan apa yang atau atribut apa yang kita ingin kita teliti gitu. Dan yang kedua adalah hasilnya dinyatakan secara kuantitatif, tetapi sifatnya kita harus bisa menginterpretasikannya secara deskriptif. Jadi angka itu harus bisa kita deskripsikan. Makanya ketika kita tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ya untuk ini, mengetahui perbedaan atau individual differences dari seseorang. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari suatu alat pengukuran psikologis ini. Yang pertama, alat ukur psikologis itu harus memiliki objek yang diukur, otomatis harus punya harus punya variabel yang harus diteliti. Kemudian harus ada alatnya atau instrumennya. Kemudian prosedurnya harus jelas, sistematis, dan tertata. Semacam itu. Jadi harus terstandar. Itu pengukuran psikologis. Nah, ada beberapa asumsi yang muncul ketika kita melakukan pengukuran psikologis. Kenapa kok asumsi ini bisa muncul? Karena yang pertama, di dalam psikologi itu ada trait sama state. Jadi psikologi itu mengetahui bahwa setiap manusia, setiap pribadi ini memiliki persona atau memiliki traits-nya masing-masing atau memiliki bagian dari traits yang dinamakan states-nya. Yang mana traits sama states ini itu bisa diukur secara kuantitatif, tidak hanya dijabarkan secara kualitatif saja yang sifatnya jauh lebih subjektif. Karena gini, kamu kenal traits sama states ini kalau nggak salah di psikologi umum 1 ya. Di psikologi umum 1 kamu belajar traits atau kepribadian. Nah, ilmu psikologi percaya bahwa setiap manusia itu memiliki personanya masing-masing atau memiliki kepribadiannya masing-masing. Yang mana kepribadiannya ini itu tidak hanya bisa dijelaskan secara kualitatif saja, tetapi kita bisa mengukurnya, kepribadian itu bisa diukur dengan cara kuantitatif. Makanya muncullah alat-alat yang itu digunakan untuk mengukur kepribadian gitu. Jadi alat tes kepribadian. Nah, tujuannya untuk apa sih ini? Test related behavior itu digunakan untuk memprediksi tes non-related behavior. Maksudnya ini, ada alat tes yang itu berkaitan dengan tingkah laku. Jadi alat tes yang itu digunakan untuk mengetahui tingkah laku. Tetapi sebenarnya karena tingkah laku ini merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, berarti kepribadian ini adalah non-related behavior karena kepribadian itu ada di dalam diri seseorang. Jadi gini, gampangannya itu gini, orang itu kan berperilaku. Nah, psikometri melihat itu dari perilaku. Gitu kan? Psikometri melihat itu dari perilaku atau behavior. Jadi sebenarnya tes related behavior itu tujuannya adalah untuk memprediksi apa yang ada di dalam diri individu itu gitu. Makanya tes related behavior itu memprediksi tes non related behavior. Gitu. Terus pengukuran dalam psikologi memiliki kelebihan dan kekurangan, sudah pasti, dan nanti akan kita bahas. Kemudian ada juga error dalam psikologi, karena di dalam pengukuran itu pasti akan ada error, pasti akan ada kesalahan. Makanya di dalam statistik pun kita mengenal adanya tingkat kepercayaan atau alfa dari yang 1% sampai 5%.
Nah, kenapa? Karena untuk mengantisipasi margin of error karena human error lah, karena alat tesnya gimana lah, atau karena proses pengambilan data yang tidak terstandar lah, semacam itu. Makanya kita memiliki error itu. Errornya itu diatasi dengan tingkat alfa dalam pengukuran. Jadi ada alfa 5% sama ada alfa 1%. Gitu. Gitu. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu kalian kenali ketika kalian belajar psikometri atau pengukuran psikologi. Yang pertama tes. Tes itu kalau di depan kan teman-teman bilang bahwa ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui atau untuk mengukur yang berupa pertanyaan atau pernyataan gitu. Nah, tes ini adalah digunakan untuk apa? Tes ini digunakan untuk melakukan pengukuran secara objektif dan terstandar terhadap sampel perilaku. Maka dari itu, kenapa ketika kita ngetes, itu yang kita ambil adalah sampelnya saja, bukan populasinya. Gitu. Kemudian skala, teman-teman, mungkin teman-teman akan agak sulit membedakan antara skala sama angket. Nah, skala adalah instrumen pengukuran yang untuk mengidentifikasi konstruk atau atribut psikologis. Berarti itu instrumen untuk mengidentifikasi atribut psikologi. Makanya ada skala depresi, ada skala stres, ada skala apa lagi ya? Skala kebersyukuran, ada skala lagi loneliness, ada skala lagi Big Five Personality Scale, ada skala lagi namanya ADHD Rating Scale. Scale adalah berarti instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi suatu konstruk atau atribut psikologi. Itu skala. Itu contoh-contoh skala itu. Nah, kalau angket itu adalah suatu set pertanyaan yang membahas suatu topik. Berarti ketika kamu melakukan survei, kamu menyebarkannya angket. Angket. Jadi kamu ingin mengetahui sesuatu, itu yang kamu sebar adalah angket. Tetapi ketika kamu ingin melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi suatu variabel psikologi, kamu menggunakannya skala. Nah, inventory ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menaksir atau menilai tingkah laku. Ini termasuk salah satu jenis tes. Semacam itu. Itu istilah yang harus kalian pahami ya. Oke, nah ini tadi bedanya skala sama angket. Teman-teman bisa baca sendiri sih bahwa kalau skala itu demikian dan angket itu demikian. Jadi ini ada perbedaannya mulai dari sifat data, arah pertanyaan, kesadaran, bahwa skala yang subjektif tidak langsung teman-teman bisa baca sendiri sih. Saya rasa ini cukup jelas dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjut saja bahwa ini ada klasifikasi tes. Sekarang kita ke tes ya. Nah, tes adalah suatu, kalau kita ke pengertiannya tadi, tes adalah suatu pengukuran yang objektif dan terstandar dari sampel. Berarti tes itu dibedakan jadi dua, teman-teman. Jadi ada tes untuk mengetahui atau untuk mengukur secara objektif tingkat kognitif, tetapi juga ada yang aspek non-kognitif. Nah, aspek non-kognitif ini adalah mereka untuk melihat kepribadian dan juga aspek afektifnya. Gitu. Oke. Nah, untuk aspek non-kognitif itu kita bisa salah satu contohnya adalah tes inventory. Tes inventory itu adalah tes yang mengukur atribut non-kognitif, kepribadian, papikostik, 16PF, terus habis itu apa lagi ya? Papikostik, 16PF, EPPS itu adalah atribut-atribut non-kognitif yang termasuk tes inventory. Nah, kalau tes kognitif ini dibedakan menjadi dua. Mengukurnya untuk abilitas potensial atau kemampuan potensial yang sudah ada sama abilitas aktual atau prestasi gitu. Jadi kalau tes prestasi berarti adalah tes-tes ujian, tes masuk ujian semacam itu. Nah, kalau potensial berarti apa yang ada atau potensi apa yang ada di dalam diri yang itu berkaitan dengan kognitif.
Salah satu contohnya adalah tes IQ, BINE, WISC, tes-tes Wechsler, mulai dari WPPSI, WISC, sama WAIS, tes BINE, terus habis itu tes IST, terus tes apa lagi ya? Tes IQ itu. BINE, IST, TIKI, terus TIKI mulai dari TIKI D, TIKI T, TIKI M, terus habis itu IST ada, itu. Terus itu tes-tes IQ. Kalau untuk anak tes SON, untuk yang apa namanya, yang mengalami tunarungu, tes SON juga ada, semacam itu. Nah, ada juga tes yang itu kan potensial umum IQ. Nah, ada juga abilitas potensial yang diukur melalui tes, yakni tes abilitas potensial khusus, yaitu bakat. Kalian bisa pakai differential aptitude test, DAT, kalian bisa pakai FACT, Flanagan, aptitude test, terus habis itu pakai GATB, terus apalagi ya, DAT, FACT, GATB, RMIB untuk mengukur minat, terus habis itu KUDER, ada juga Kraepelin untuk mengetahui, kayak Kraepelin, Pauli untuk mengetahui potensi bakatnya, semacam itu. Itu klasifikasi tesnya. Nah, jenis tesnya, tes itu sebenarnya ada dua tujuan dibikin. Yang pertama untuk mengukur maksimal performance, sama yang kedua untuk mengukur tipikal performance. Bedanya apa? Gitu. Nah, kalau maksimal performance, keberhasilan tesnya ini tergantung dari kesiapan testi. Jadi ini ada respon benar salah. Jadi kalau ini itu maksimal performance itu digunakan untuk mengukur tes-tes prestasi, tes TPA. Tes prestasi akademik itu salah satu contohnya maksimal performance. Tapi terus tes apalagi ya? Tes Kraepelin itu untuk kemampuan kerja, itu juga maksimal performance. Yang dituntut adalah si testi siap nggak gitu, dan stimulusnya terstruktur banget. Gitu. Kalau tipikal performance ini lebih ke tes yang keberhasilannya itu bergantung kepada kejujuran testi dalam mengisi. Tes-tes inventory yang mengukur kepribadian ini termasuk tipikal performance. Jadi strukturnya nggak jelas, yang kadang-kadang tidak, yang kadang-kadang itu related behavior, memprediksi non-related behavior itu tadi, kemudian ada responnya itu tidak ada benar salah. Nah, kemudian saya rasa teman-teman masih ingat banget ini skala pengukuran karena apa? Karena di dalam tes kita yang dikumpulkan adalah data. Nah, data ini bentuknya ada 4 skala, ada 4 data skala dalam pengukuran, ya. Ini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya rasa ini dari statistika 1 sudah saya jelaskan, statistika 2 juga saya jelaskan, dan ini kita kembali ulang, dan tenang saja ketika nanti di kontes kamu akan ketemu lagi sama skala ini gitu. Jadi saya harap ini sudah di luar kepala, tetapi di luar kepalanya nggak jauh-jauh banget gitu. Paling nggak ketika kamu recalling memori, kamu masih ingat gitu ya. Gitu. Jadi skala nominal itu digunakan untuk kategori penggolongan, jadi nggak ada nilai. Contohnya kaya itu 1, miskin itu 0. Padahal kita juga nggak tahu. Jadi itu hanya untuk simbol. Contohnya adalah nomor polisi, kode pos, itu adalah skala-skala nominal. Skala-skala ordinal adalah ada tingkatannya. Jadi SD, SMP, SMA. Itu ada juara 1, 2, 3. Itu kayak gitu. Interval ada tingkatannya, ada jaraknya, dan jaraknya sama. IQ itu adalah skala interval, suhu juga. Rasio ada tingkatan dan jaraknya sama, tetapi nilai nolnya mutlak. Kalau interval tadi kan nilai nolnya tidak mutlak. Berat badan, tinggi badan itu rasio. Oke, nah ketika kita sudah mendapatkan data yang sifatnya itu nominal, ordinal, interval, rasio, kita mendapatkan hasil pengukuran kan. Nah, data dari hasil pengukuran ini ada 2 tingkatan. Jadi ada 2 tingkatan yang namanya tingkatan nominal sama data kontinum. Nominal ini berbeda sama data ini ya. Jadi data yang sifatnya nominal adalah gejalanya yang bervariasi menurut jenis, sifat, kategori. Jadi jenis kelamin, suku, asal daerah itu adalah data-data yang nominal. Perlu nggak sih Bu dalam suatu penelitian kita membutuhkan data nominal? Perlu.
Perlu, karena apa? Karena itu digunakan untuk melengkapi data yang sifatnya kontinum. Gitu. Nah, hitungannya digunakan untuk apa? Untuk banyaknya subjek. Datanya ini nominal. Jadi, data hasil pengukuran yang nominal itu hanya ada di data nominal. Gitu. Kemudian data kontinum adalah gejalanya bervariasi sesuai dengan tingkatan. Jadi tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas juga. Nah, datanya sifatnya adalah ordinal, interval, dan rasio. Gitu. Nah, terus dalam melakukan suatu pengukuran, di depan tadi kan kita sudah membahas bahwa ada suatu keterbatasan kan, ada suatu keterbatasan ketika kita melakukan pengukuran psikologis. Nah, permasalahan yang sering kita hadapi ketika kita melakukan pengukuran psikologis adalah yang pertama, tidak ada suatu pendekatan terhadap suatu konstruk yang berlaku secara universal. Karena apa? Psikologi selalu menghargai individual differences. Jadi, walaupun kita bisa mengeneralisasikan, tapi generalisasi itu tidak bisa dipukul rata secara universal. Gitu. Karena pasti ada kekhasan dari suatu daerah tertentu atau suatu kelompok atau komunitas tertentu. Itu masalah dalam pengukuran psikologi. Jadi nggak bisa dipukul rata. Oh, berarti ketika kita melakukan pengukuran terkait dengan tingkat stres di kampus A, berarti ini bisa dipukul secara universal di seluruh kampus. Tidak. Gitu, tapi tetap bisa digeneralisasikan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran psikologis umumnya didasarkan pada sampel atau tingkah laku yang terbatas. Karena apa? Karena tingkah laku manusia dan tingkah laku manusia itu tadi related behavior kadang-kadang bisa digunakan untuk memprediksi non-related behavior. Tapi related behavior yang tampak itu kadang-kadang sangat terbatas sekali. Kamu ingat teorinya gunung es, yang mana hanya ujung 8%-nya saja yang tampak? Begitu juga dengan perilaku, gitu. Itu keterbatasannya. Kemudian yang ketiga, permasalahannya adalah hasil pengukuran psikologi diperoleh pasti mengandung error. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan pengukuran, ya subjektivitas sangat tinggi, yang mana itu errornya akan sangat amat tinggi banget. Jadi paling tidak dengan kita melakukan pengukuran psikologi, kita bisa mengurangi itu, walaupun masih ada error. Nah, beberapa kesulitan kita dalam melakukan pengukuran juga apa? Konsepnya laten. Karena apa? Konsepnya itu ada di dalam diri, tersembunyi gitu. Maka itu kita berusaha ketika kita membuat suatu konstruk psikologi, membuat suatu alat ukur psikologi dari atribut psikologis, kita harus benar-benar bisa mencerminkan banget karena apa yang kita ukur itu sifatnya laten, tersembunyi ada di dalam diri gitu. Kemudian berbeda ketika kita melakukan pengukuran yang sifatnya fisik ya. Ayo silakan dilakukan pengukuran jumlah saldo tabungan gitu. Gampang. Walaupun itu tersembunyi, tapi itu masih terlihat jumlah dan kuantitasnya masih terlihat gitu. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan pengukuran terhadap tingkat stres gitu ya, stres bisakah diamati? Oh bisa dari tingkah laku. Tapi benar-benar bisa diamati benerankah gitu? Karena itu stres itu wujudnya bagaimana itu kan hanya bisa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku kan. Nah, kenapa? Pengukuran psikologi itu sulit dilakukan karena apa? Sifatnya laten, tersembunyi ada di dalam diri. Gitu. Kemudian yang kedua, item tidak mengukur secara komprehensif. Kadang-kadang begitu. Maka itu ketika kita membuat suatu alat ukur, kita harus melihat aspeknya secara komprehensif. Aspeknya dari atribut psikologi itu. Setelah aspek kita pecah menjadi indikator. Gitu. Dan yang ketiga, kesulitan yang ketiga adalah tergantung dari kondisi psikologis dan lingkungan sekitar. Kalau misalnya kondisi psikologis seseorang pada saat melakukan pengukuran itu tidak fit, tidak stabil, bisa jadi itu error, bisa jadi itu faking gitu, bisa jadi itu dia lagi fake semacam itu. Begitu juga dengan lingkungan. Oh, kita melakukan alat tes psikologi, kita mengukur IQ gitu. IQ itu kan konsepnya kan juga laten, sembunyi di dalam diri kan. Nah, salah satu contoh kesulitannya adalah ketika kita melakukan pengukuran IQ, tetapi yang diukur dia masih belum sarapan. Dan mengukurnya adalah siang-siang panas-panas dengan kondisi ruangan yang tidak
tidak kondusif semacam itu. Pasti juga akan bias juga semacam itu. Itu kesulitan-kesulitannya. Nah, minggu depan kita akan membahas ketika kita sudah melakukan pengukuran psikologi, kita otomatis harus melakukan scoring. Nah, minggu ke depan kita akan bahas tentang scoring, bagaimana memproses data dari hasil pengukuran, kemudian kita juga bahas parameter, standar deviasi, dan perhitungannya. Semacam itu. Begitu, itu saja materi untuk hari ini. Jadi saya harap teman-teman bisa sedikit memahami tentang kedudukannya psikometri, bahwa psikometri itu penting dan tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari proses penelitian kalian menuju kalian menyandang gelar SPSI ketika kalian melakukan penelitian skripsi semacam itu. Jadi saya harap teman-teman masih bisa mengikuti perkuliahan psikometri ini sampai nanti di pertemuan ke-14 gitu. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini membantu teman-teman, membantu pemahaman teman-teman untuk lebih memahami keberadaan dan pentingnya psikometri dalam jenjang karir, jenjang kalian menuju SPSI ya, gitu saja. Ingat untuk mengerjakan kuis post-testnya nanti. Terus habis itu tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.